Jikalau engkau pengen merdeka, maka bayar aku sekitar 30 juta. Nah, si budak akhirnya berkata iya dan menyanggupi. Maka selama dia menjadi budak dan bisa mencicil daripada uang 30 juta, ketika 30 juta jadi tebus, maka si budaknya langsung merdeka. Jadi kata apa ini adalah si Sayyid atau si tuannya itu ngomong ke si budaknya, kalau budaknya itu bisa tebus sekitar 20 juta atau 30 juta dengan uang yang ditentukan, maka si budak akan merdeka. Nah, kalau si budak bayar kepada si tuannya itu, maka si budaknya itu bebas atau merdeka. Dan hal ini juga bisa dibantu dengan adanya uang zakat, ya, uang zakat. Jadi kalau uang zakat itu kalau misalkan disalurkannya dengan benar, salah satu tempat menyalurkannya adalah kepada budak-budak yang beragama Islam. Nah, itu juga bayarnya dari uang zakat. Makanya zakat itu sebenarnya seperti itu ya pada zamannya. Cuman kalau misalkan zaman sekarang itu kan udah ada pajak ya. Kalau pajak itu beda ya dengan zakat. Kalau pajak itu masuknya ke dalam kasnya negara, tapi kalau misalkan zakat itu kembalinya untuk kita kembali seperti itu. Arkanul kitabah, rukun-rukun daripada yang namanya kitabah. Arkanul kitabah arba'atun, sayyidun, warokikun, wariwadun, wasilgotun. Rukun daripada kitabah itu ada 4. Yang pertama itu adalah sayyid atau tuan, yang kedua adanya budak, yang ketiga adanya tebusan atau adanya pengembalian, yang keempat adanya bentuk kalimat. Jadi harus ada budaknya, harus ada tuannya, harus ada barang yang digantinya atau yang dijanjikannya, yang keempat harus ada janjinya itu sendiri. Yang pertama, syurutu sayyidul makatib. Syurutu sayyidul makatib salah satu al-ikhtiyaru wa ahliyatul tabarru wa ahliyatul walad. Syarat-syarat daripada tuannya orang yang makatib atau orang yang bisa memerdekakan budak dengan cara mencicilnya itu ada 3. Yang pertama al-ikhtiyaru, yaitu tanpa adanya paksaan. Yang kedua, orangnya adalah orang yang mampu untuk memerdekakan. Kalau dia tidak mampu untuk memerdekakan, maka dia itu tidak diperbolehkan. Apa maksudnya ahliyatul tabarru? Kemarin telah dijelaskan bahwasanya orang yang bisa mempergunakan uang dengan sepenuhnya ya, bukan orang yang boros atau orang yang nggak tahu uang itu bagaimana segala macamnya. Wa ahliyatul wala, dan yang ketiga adalah ahliyah dan ahliyat daripada wala. Maksudnya ahliyah daripada wala ini seperti apa? Dia itu mampu untuk yang namanya memerdekakan si budaknya tersebut. Jadi istilahnya budaknya itu bukan budak yang gabungan atau budak yang belinya nyicil, buat nyicil lagi, belinya apa kalau misalkan gabungan? Patungan, nah, segala macam. Jadi memang dia itu benar-benar bisa untuk memerdekakan daripada si budaknya. Ya, seperti itu. Terus syarat-syarat daripada rokikul makatib atau syarat-syarat daripada yang namanya budaknya itu ada 3. Syurutu rokiki makatib salah satu at-taklifu wal ikhtiyaru wa alla yata'allaqu bihi haqqul ladin. Syaratnya budak yang bisa memerdekakan dirinya dengan cara membayar itu hanya 3. Yang pertama taklif, jelas yang harus taklif ya. Kalau nggak taklif ya tidak diperbolehkan ya. Yang kedua adalah ikhtiar atau dengan keinginannya sendiri tanpa adanya paksaan. Yang ketiga, tidak ada keterikatan dengan sesuatu yang wajib dengan lainnya secara harta. Maksudnya apa? Kayak punya utang atau misalkan belum bayar apa sesuatu yang wajib gitu lah ya. Dia kayak punya utang atau misalkan punya permasalahan yang lainnya. Itu maka tidak diperbolehkan. Syurutu iwadul kitabah. Syurutu iwadul kitabah arba'atun. Syarat daripada pengganti daripada pembayaran seorang budak itu harus ada 4. Yang pertama ayyakuna malan, harus berupa harta. Kalau
misalkan harta maka tidak diperbolehkan. Wa ayyakuna ma'luman. Yang kedua, harus sepenuhnya diketahui atau sesuatu yang sifatnya umum. Sesuatu yang sifatnya umum itu seperti apa? Kayak misalkan uang, emas, mobil, atau apa namanya, sesuatu yang lainnya yang telah diketahui ya. Kalau misalkan ada orang jualnya itu jual apa ya, jangkrik seumpama ya, Pak, jual jangkrik itu harganya 50 miliar katakanlah ya, karena jangkrik itu yang spesies yang baik lah ya, yang terbaik. Tapi kan jangkrik ini itu tidak maklum atau jarang orang paham kalau misalkan jangkrik ini harganya 50 miliaran. Maka daripada itu pula kalau orang pengen tebus budak yang pakai bayar jangkrik itu nggak bisa ya, nggak diperbolehkan. Wa ayyakuna muajjalan ila ajalin ma'lumin. Dan yang kedua, dan yang ketiga itu kalau misalkan mau dicicil, maka dicicilnya dengan sesuatu yang maklum kapan selesainya. Jadi kalau misalkan ada orang dia itu pengen mencicil barang atau pengen mencicil dia dirinya karena dianya seorang budak, maka harus yang namanya dicicil itu secara yang jelas, temponya kapan, waktunya kapan, maka seperti itu. Yang keempat, wa ayyakuna munajjaman bin najmaini fa aksar. Nah, paling setidaknya harganya daripada seorang budak itu harus mengikuti kurs yang ada yang berlaku ketika waktu itu. Berarti ikutin kursnya ini ya, apa, emas lah ya. Ai muakkatan bi waqtaini fa aksar. Wa najmi huna al waqtu. Nah, jadi dia itu harus dicicilnya itu bisa dari yang namanya minimal itu adalah 2 bulan atau lebih. Kalau daripada 1 bulan kurang itu tidak diperbolehkan. Jadi memang ini adalah sistem cicilan kayak gitu ya, cicil buat nebus seorang budak kepada dirinya sendiri untuk dimerdekakan. Syartu sigotul kitabah. Syartu sigotul kitabah antakuna bilabdi yus'iru biha. Syarat daripada lafaz untuk memerdekakan budak adalah lafaz yang berisyarat tentang melakukan hal tersebut. Suratul kitabati ayyamula Zaidun li abdihi katabtuka ala dinaroini tadfa'uha li fi sahwaini fi kulli syahrin dinarun fa'in adaitahumma li fa'antahurun fayaqulul abdu qabiltu. Jadi contohnya adalah ketika seorang Zaid memiliki seorang budak dan si Zaid berkata kepada budaknya, wahai budakku, aku merdekakan engkau dengan syarat engkau itu membayar 70 dinar, 70 dinar. Dan 70 dinar ini berlaku sampai beberapa bulan ke depan. Dan setiap bulannya aku minta 1 dinar, minta 1 juta lah per harinya. Daripada yang mana 75 juta. Maka si Zaid budaknya si Zaid ngomong kobil tuh. Maka secara itu pula yang namanya akad katabahnya itu langsung terjadi. Wa hukmul kitabah. Hukmul kitabah etkul mukatib biada ijamil mali. Wa jawazu fashi aqdiha lahu qabla dalika. Wa adam jawazi li sayyidi illa an ajaza al-abdu an ada'il mali. Wa jawazu tasarrufu al-abdi fil mali alladhi baina yadayhi bima la tawarra'a fihi wa la khatara wa wujubu nafil aqli mutamawwalin ala sayyidi lil abdi aw hattuhu anhu. Nah, hukum daripada yang namanya kitabah ini, ketika seseorang yang namanya memerdekakan daripada hamba seorang budak yang sifatnya dengan seluruh hartanya, maka jawabannya adalah diperbolehkan. Dengan syarat diperbolehkannya ini tanpa adanya paksaan dan sudah ada kesepakatan antara seorang budak dengan hambanya. Kalau misalkan hambanya ini dia itu nggak mampu untuk membayar daripada yang namanya cicilan yang tadi, maka hambanya itu budaknya tersebut ini
boleh yang namanya meminta bantuan, dan seseorang yang mampu wajib untuk membantunya, seperti itu. Jadi kalau misalkan seorang budak itu